Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anakku kelas 3 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 selama ini. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kalian jangan lupa selalu menjaga kondisi tubuh kalian supaya kalian dalam keadaan sehat. Kalau badannya sehat, kalian belajarnya menjadi semangat. Anak-anak jangan lupa kalian harus melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya anak-anakku, meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini kalian tetap belajar semangatnya ya. Semangatnya belajar ya. Anak-anak, hari ini pembelajarannya tematik, tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran yang kedua. Ya anak-anak, simak baik-baik. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kemana siswa dapat pergi jika sakit anak-anak. Nah, hidup sehat adalah salah satu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menjaga kesehatannya. Seorang siswa juga berkewajiban menjaga kesehatannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memilih jajanan yang baik untuk kesehatan. Anak-anakku, jika kalian membeli jajan, pilihlah jajan yang baik bagi kesehatan. Jangan pilih jajan yang merugikan kesehatan. Nanti kalian yang rugi sendiri. Akibatnya apa? Kalau kalian memilih jajan sembarangan, tidak baik untuk kesehatan seperti ciki-ciki dan lain sebagainya itu, kalian akan menjadi sakit. Jadi pilihlah jajanan yang baik untuk kesehatan. Anak-anak, ini Siti demam anak-anak. Ada judulnya Siti demam ya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di mana di malam harinya ia demam dan badannya panas anak-anak. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas ya. Puskesmas ya anak-anak, pusat kesehatan masyarakat. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, ini anak-anak cara mencuci tangan ya yang benar. Yang pertama ini anak-anak. Ya, ini kalian basahi lalu digosok-gosok dengan sabun ya, basahi dengan digosok-gosok dengan sabun. Lalu ini telapak tangan ya, punggung tangan. Lalu ini bagian sini jari-jari ini ya, diputar-putar seperti ini supaya kotorannya hilang. Ini cara mencuci tangannya. Nah, anak-anakku, apa sajakah yang termasuk fasilitas umum itu anak-anak? Kalian sudah tahu mana ini yang termasuk fasilitas umum, mana ini yang bukan. Nah, siapa yang berkewajiban menjaga dan merawat fasilitas umum anak-anakku? Nah, fasilitas umum merupakan fasilitas yang menjadi hak sebagai seluruh warga negara. Ingat, fasilitas umum merupakan fasilitas yang menjadi hak bagi seluruh warga negara. Negara memberikan hak berupa fasilitas untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan. Misalnya, contohnya ya, petani akan menjual hasil panennya ke pasar melalui jalan umum ya.
Jalan umum adalah salah satu fasilitas umum. Selain jalan, fasilitas umum lainnya adalah puskesmas tadi. Ya. Lalu halte. Ya, Siti tadi kan berobat ke puskesmas. Itu salah satu fasilitas umum juga. Lalu halte, saluran air, jembatan, trotoar, dan alat penerangan umum itu salah satu contoh fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu harus dijaga dan dirawat bersama anak-anak. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dikotori, tidak boleh dicorek-corek ya. Seperti pembelajaran sebelumnya ya. Kalau di sekolah dindingnya tidak boleh ditulisi yang jorok-jorok, tidak boleh dicoret-coret, mejanya juga tidak boleh dicoret-coret ya. Nah, ini juga fasilitas umum itu harus dijaga. Ya, sekolah kita juga harus dijaga. Tidak boleh mencoret-coret dinding ya. Pembelajaran kemarin sudah Bu Titin jelaskan juga. Tidak boleh membuang sampah di selokan sembarangan. Harus dijaga kebersihannya ya. Demikian juga fasilitas umum harus dijaga dan dirawat bersama. Semua warga harus menggunakan fasilitas sesuai dengan aturannya. Setiap warga harus menjaga kebersihannya, misalnya dengan tidak membuang sampah di saluran air. Kebiasaan membuang sampah di saluran air akan menyebabkan banjir. Kita harus bekerja sama untuk menjaga dan merawat fasilitas umum. Nah, anak-anakku, tugas hari ini kalian tadi sudah membaca yang berjudul Siti Demam tadi ya. Kalian bisa melihatnya di buku siswa. Nah, jika itu kalian sudah membacanya, tulislah kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah di bacaan yang Siti Demam tadi. Masalah kalian buat seperti ini ya, tabel seperti ini, masalah dan cara mengatasinya. Masalahnya apa? Pada bacaan tersebut contohnya Siti demam. Cara mengatasinya berarti pergi berobat ke puskesmas. Itu salah satu Bu Titin berikan contoh ya, masalah dan cara mengatasi. Di situ masih banyak di bacaan itu masalahnya yang ada, kalian bisa mencarinya lalu cara mengatasinya bagaimana. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin. Kalian tetap semangat ya, tetap berdoa menjaga kondisi tubuh kalian. Untuk pembelajaran hari ini Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku kelas 3.